Hai, welcome back. Hai, welcome back to Akuan sama Putri YouTube video. Kali ini aku mau Q&A. Kalau sebelumnya aku Q&A namanya Macan, yaitu masak cantik. Sekarang aku Q&A with my husband. Namanya apa? With my husband. Halo guys. Jadi kita baru aja menikah. Berapa lama? Dari 13 Juni. Seminggu lah ya. Lebih. Seminggu lebih lah. 2 minggu. Ya coba kiss dulu kan. Jadi kita mau langsung Q&A karena aku sempat nanya kayak nggak nanya sih, sebenarnya ini request karena ditanya-tanya sayang tentang hubungan kita ini. Emang ditanya-tanya apa? Sekaligus klarifikasi gak sih? Enggak ya? Klarifikasi apa? Emang ada yang? Oh, enggak. Klarifikasi. Dia nggak ngerti. Husband aku ini emang terlalu baik. Oke, first question. Si each other ya? Kamu ngeliat aku tuh gimana? Kamu dulu. Siapa dulu? Nah, yang menang biasanya duluan. Yang menang menentukan, yang kalah duluan. Aku ngeliat dia tuh kayak, aku masih aneh sih ngeliat dia. Soalnya ngeliatnya kayak teman aja, teman main tapi 24 jam gitu. Aku sih ngeliat kayak gitu. Tapi he's very helpful. Hari ini dia banyak mengerjakan pekerjaan rumah termasuk mencuci piring karena kaki aku lagi sakit. Cuci piring sama kaki nggak nyambung ya? Enggak. Oh enggak ya, sorry. Aku melihat dirimu apa ya? Good partner aja sih. Oh gitu. Aku melihat dirimu lebih ke, enggak sih, alasannya lebih ke fundamental. Maksudnya? Jadi alasannya nggak yang spesifik, lebih Berat banget ya. aku ngeliat dia lebih ke kontra dari diri saya aja. Tapi sama aku ngeliat kamu kayak we're twin gitu loh. Ya. Tapi in mirror kan, kalau mirror kayak agak kebalikan tapi Kiri dan kanan ya, kita kayak gitu, yin and yang. persis gini. Nah, Persis gini. cincinnya mana? Jadinya nggak mirror dong. Oh ya, nah kayak gini. We see each other tuh kayak we see ourselves tapi in mirror ya, Beb. Yups. Gitulah. Oke, next question. Dulu pas udahan tuh, ini sejujurnya, aku mau udah ilfeel sih. Demi apa? Demi Kenapa? Allah udah ilfeel. Sama aku? Karena apa ya ilfilnya? Karena lingkungan. No. Dan ya seberapa besar kecil pribadi lah. Jadi lu memutuskan emang kayaknya nggak match. Bisa match, cuma too much to work aja. Jadi kayak nggak lah, kayak dia lebih happy sama yang lain aja, jadi udahan aja. Kalau aku, karena kan kita putus nyambungnya tuh berkali-kali kan, capek banget tuh sama si dramanya. Aku juga, tapi aku nggak bilang itu ilfeel, cuman aku ngerasa kayak this is my teenage love aja. Jadi aku ngerasa dulu waktu pas aku mulai hubungan sama orang lain juga, aku ngerasa kayak Faro itu emang my teenage love, tapi kayak ya udah nggak akan balik lagi gitu. Tapi aku tuh pernah ngomong ini sama temen aku, sama Nisa, sama Aurel, aku tuh bilang kalau misalkan one day tuh aku akan ketemu Faro, tapi nggak memulai sebagai hubungan, tapi kita akan ketemu karena nanti aku akan cerita tentang my Journey. ya my life sama your life gitu, jadi kayak sharing aja gitu. Aku sih dulu ngerasa Maaf, alhamdulillah. share sama Allah. Aku sih dulu ngerasa kayak kita akan ketemu untuk ngobrol aja gitu loh, nggak sebagai pasangan ya, tapi bisa jadi kayak partner atau kayak jadi temen aja gitu. Aku tuh sempat ngomong gitu, tapi ternyata nggak lama dari situ aku langsung dekat sama kamu dan menikah. Pertemuan yang akhirnya kita ngobrol as a friend dibandingkan hari ini pun sebenarnya tetap lebih hangat obrolan waktu sebagai teman. Maksudnya bukan berarti kita lebih cocok sebagai teman, maksudnya masih ada yang harus dievaluasi metode komunikasinya. Bener dong? Ya, tapi aku yakin itu agak kemungkinan itu kayak begini gitu loh. Soalnya dia tipikal yang kayak cowok misterius, manipulatif, dingin, tetapi tidak kejam. Tapi aku juga dulu punya keyakinan sih, suatu saat kamu pasti berubah, cepat atau lambat. Cuma dulu nggak mampu harus nungguin berubahnya dengan status sebagai pacar. Jadi lebih, yaudah mungkin waktu juga merubah dia. Dan benar sih kejadian. Aku pertama ketemu kamu lagi tuh benar-benar 180 derajat sih. Jadi kayak she's good now. Next question. Melanglang buana. Kamu sih Jadi yang punya konsep.
Jadi nggak sengaja sih, karena waktu selesai kita nikah, sebenarnya kan kita udah ada rencana untuk tinggal di mana, tinggal di sini nih, rumah ini. Nah cuman kondisinya waktu itu rumah ini belum 100% jadi belum siap. ya belum siap untuk ditinggalin lah, karena kita juga baru beli furniturnya beberapa. Terus kemarin juga kita kayak mungkin agak terlalu sibuk dengan si resepsi dan akadnya, terlalu pusing. Terus waktu pas selesai nikah kayak agak bingung gitu loh, kita mau tinggal di mana. Terus kita juga belum nyiapin honeymoon sama sekali, sampai sekarang pun kita belum honeymoon. Karena aku ngerasanya kayak ya udah kita waktunya juga fleksibel banget ya sayang. Jadi ketika kita mau pergi. Tapi buat aku preparation ini part of honeymoon sih. Iya sih. Jadi good. Gak mesti liburan. Apaan sih belum menjawab. Nah terus karena kita nggak tahu tinggal di mana, jadi setelah kita check out dari hotel, kita kayak bingung mau tinggal di mana. Akhirnya kita memutuskan untuk ya udah kita check in dulu aja di villa di Cimbeleit ya. Terus pas di situ kita kayak udah kita mau nge-apart aja, kita sekalian showing unit. Jadi kita setelah resepsi itu besoknya langsung showing unit ke beberapa apartemen, terus juga ke beberapa hotel, dan kita nggak tahu mau tinggal di mana. Jadi seminggu kita setelah nikah itu kita bukan tinggal di rumah, bukan tinggal di apart, tapi kita tinggalnya di hotel. Jadi makanya aku bilang Pak Sutri melanglang buana, karena ya udah kita masih belum tahu mau tinggal di mana. Terus kayak ya udah kalau mau nginep di hotel, kalau misalkan mau waktu itu kita mau ada rencana untuk tiba-tiba ke Jakarta, ke Bali ya ke Bali gitu. Makanya aku menamai ini adalah Pak Sutri melanglang buana. Gitu. Walaupun sebenarnya kemarin aku typo melalang ternyata. Melanglang, tapi aku menulisnya melalang. Ya bener ya? Langlang. Aku selama ini nganggapnya melalang gitu. Oke. Ya gitu. Gitulah jawabannya. First impressionnya waktu pertama kali ngobrol itu, aku ngerasa kayak oh my god, dia sekarang lebih warm ya dibandingin waktu pacaran. Karena waktu pacaran dia tuh dingin banget. Itu first impression aku, kayak kamu tuh warm dan kamu kayak open untuk dengerin aku. Terus kayak kamu juga mau cerita tentang kamu, karena dulu waktu pacaran dia tuh bener-bener dingin. Kalau kamu? Aku first impression lagi ketemu lebih ke perbaikan sih. Tapi satu perbaikan yang sangat signifikan ya. Podcast ini mah kayak lagi mau manasik. Bukan manasik. Masih. Kayak mau rapat, gimana bos? Rapat sih. Apa sih? Tapi waktu pertama ketemu yang aku ngerasain sangat beda, dia lebih perhatian terhadap hal-hal kecil. Sebelumnya juga gitu? Enggak. Sebelumnya enggak. Kalau iya pun mungkin enggak ke aku mungkin. Sekarang? Oh enggak ya? Enggak langsung pause ya? Gak boleh kayak gitu. Di umur berapa sayang? Aku sih sebenarnya tadinya harapannya di umur aku 23. 24 tahun depan. Cuman kalau misalkan dikasihnya dari bulan ini nggak apa-apa. Help me. Soalnya pingin. Help me. Kamu nggak pingin ya? Pingin. Jadi pengennya umur berapa? Sebenarnya secara penerimaan kapanpun gak jadi masalah sih aku. Kalau sekarang alhamdulillah, kalau nanti ya alhamdulillah juga. Tapi kalau misalnya ngomong idealnya, karena ngerasa masih banyak yang harus dipersiapkan ya. Kayak contoh sekarang gini, gak kebayang kalau posisi kayak gini punya anak. Pengennya kasih waktu Minta setahun maaf. lah, tahun. Enggak ya Allah, aku maunya sekarang. Iya, udah sekarang aja deh. Tapi sesiapnya aja, sedikasihnya dalam artian kalau dikasih berarti udah pasti siap sih. Iya Jadi benar. Setuju. Next question. Good question. Sebenarnya kita nikah itu kan bulan Juni. Awal kita mau nikah di bulan Januari. Tahun setengah berarti? Nah, kita tuh ngomongin nikah ini setelah kakak wisuda. Enggak. Sebelumnya ya? Dari pertama ketemu. Oh iya, sebenarnya sebenarnya gini, dari pertama kali kita ketemu di hari pertama itu, hari kedua ketemu kita udah ngomongin kalau misalkan kita punya niat untuk serius. Tapi ngomongin soal si pernikahannya itu di bulan keberapa? Oh, efektif ngomongin pernikahan itu berarti di bulan 2024 kalau nggak salah November. Oh iya, mulai banyak aktif. September, Oktober ya? Aktif jalan itu Oktober. Mulai bayar-bayar itu kayak nyari vendor dan lain-lain itu di bulan November. Jadi Oktober 2024 kita siapin pernikahan. Diskusi keluarga. Iya, dan pertemuan lain-lain. keluarga segala macam. Baru di tahun depannya 2025 ini kita lamaran April ya. April lamaran, baru nikahannya Juni. Kebayang nggak kalau kita Januari, Beb? Repot ya, cuma 4 bulan. 4 bulan ya dulu. Tadi begitu tapi nggak jadi. Tentunya persiapannya ya
mepet-mepet sih sebenarnya. Dulu bahkan ada opsi September. Oh iya. Kalau September berarti sekarang saya masih melanglang buana berarti. Bener dong? Kalau aku istiqorohnya bukan di tengah perjalanan, Sebelum awal. di awal perjalanan. Jadi ceritanya simpelnya gitu ya. Itu ceritanya pas sudah jauh nih. Dulu kan aku di Jakarta, Ansel di Bandung. Kita kuliah juga jauh, teman-teman nggak ada yang beririsan. Kita dulu nggak punya jalur untuk komunikasi lah, Lost kontak. lost kontak. Terus ada satu malam di bulan November Februari? 2023, enggak, di aku November. Oh, oke. November 2023 tuh adalah nggak tahu tiba-tiba kebawa mimpi lah Ansel main ini. Terus apa ya maksudnya gitu, karena dulu udah mikir bener-bener udah move on dulu ngerasanya. Terus tiba-tiba minta waktu, ya udah dikasih 3 bulan. Aku ngerasa aku bakal evaluasi kehidupan 3 bulan ini. Kalau misalnya memang ada pertanda buat balik lagi sama Ansel, pasti aku jalanin. Tapi kalau misalnya enggak, aku mau ngelos, pure loss bener-bener. Ya memang nggak ada harapan sedikit pun. Karena dulu ceritanya waktu sama lingkungan maupun masa lalu yang dulu tuh kadang masih bawa-bawa nama dia gitu. Kalian saya Dengan posisi aku juga punya iya, udah punya hubungan dan gue gitu. jadi kayak ngerasa bahkan pas mimpi itu tuh aku posisinya tahu Ansel tuh punya hubungan gitu dan bahagia yang aku tahu. Jadi Yang aku tahu. enggak, karena benar tapi memang nggak tahu, yang aku tahu bahagia. Yang aku tahu. Terus makanya dulu ngerasa mustahil, kayak ngapain mimpi, makanya Biasanya kamu nggak tahu happy banget kan? iya. Mm-mm. Terus karena gini, dulu kan keresahan yang aku rasakan kan, aku tuh nggak nyambung sama teman-temanmu kan. Nah, ngeliat yang sekarang, oh nyambung. Makanya buat kesimpulan sederhana, oh ya udah bahagia berarti sekarang gitu. Saya makanya waktu itu ngasih tenggat waktu 3 bulan tuh karena ngerasa Ngasih deadline ke Tuhan. realistisnya 3 bulan. Ternyata di bulan ketiga Di bulan ketiga benar kejadian ternyata. Tiba-tiba deng banyak yang terjadi. Terus tiba-tiba ketemu, tep. Ya gitulah sampai hari ini. gitu. Tapi dia juga kamu sempat berdoa nggak sih yang kamu bilang di Mekah itu lagi umroh? Itu sebelum itu. Kamu berdoa apa? Nggak pengen pacaran, pengen serius aja. Kalau misalnya memang ditakdirkan untuk menikah cepat, segera ketemu. Kalau misalnya memang enggak, memang jodohnya yang lain ya, saya mohon dijauhkan gitu. Tapi memang bener dulu kejadian deh, aku nggak bisa ngedeketin cewek, bener-bener nggak bisa deh. Itu sebenarnya doa aku. Basa-basi nggak sampai Itu sebenarnya kutukan aku. sesederhana basa-basi aja tuh gak bisa be. Terus kayak kok jadi nggak bisa deketin cewek gini ya. Terus maka dulu mikirnya ya udah mungkin memang bukan jalannya pacaran dulu, makanya dulu fokuslah main bola itu kan. Nah pertemuan menyebalkannya itu tuh karena lagi senang-senangnya main bola, nggak punya perempuan, dalam artian nggak punya pacar, tiba-tiba kena cedera setahun itu. Makanya dulu bener-bener mukul banget. Terus kayak aduh, kalian lagi senang iya main sih. bola. Kalau aku memang dari dulu tuh pengennya nikah di umur 23, 24, nikah muda. Jadi orang tua aku udah tahu. Terus kedua, orang tua aku tuh punya harapan yang sama dengan cita-cita aku untuk nikah di umur segitu. Jadi mereka menerima aja, ditambah mereka selalu berdoa semoga aku cepat-cepat menikah gitu, dikasih jodohnya gitu. Jadi ketika ada orang yang mau ngomong serius, ya udah sama mama papa boleh gitu. Walaupun sebenarnya kamu dikasih pertanyaan dulu ya Siapa aku? sama Bubu waktu awal deket. Since day one sih itu mah hitungannya jadinya. Tapi memang pertemuan kita dari awal memang sudah mengarah ke situ sih. Jadi ya mungkin beda ya prosesnya sama orang-orang. Jadi ya memang kita begitu adanya. Tapi kalau aku sih karena dulu kejadiannya banyak yang tiba-tiba terjadi, dalam artian banyak surprise-nya. Kun fayakun banget tapi ya jatuhnya. Akhirnya dulu orang tua ya setelah diceritakan, menjelaskan secara runtutan peristiwa gitu ya, dan alasan besarnya, orang tua support sih sejak hari awal. Dan memang pada saat pertama deket lagi sama Ansel langsung ditanya emang mau pacaran apa gimana. Terus pada saat itu ngejawabnya nggak niat pacaran, memang niat serius. Walaupun pada saat kita ketemu juga aku sejujurnya belum kepikiran gimana caranya nikah. Tapi ya sambil berjalan ya walaupun terpontang-panting ya dan babak belur, akhirnya ketemu sih jalannya gitu. Tapi untungnya orang tua kita sama-sama support ya Beb. Untungnya ya. Dia bagian bayarnya, aku bagian cari vendornya. Secara administrasi aku, Iya, tapi kalau secara konsep, taste kamu. Tapi bener sih tidur di kiri. ya tapi Iya. akhirnya kan tidurnya di mana? Di kamar sayang.